Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvana M. Usman. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah telah memberikan kita nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan sehingga kita dan teman-teman sekalian bisa menonton video ini. Sholawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang hadis, sunnah, athar, dan khabar. Nah, yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu tentang hadis. Nah, hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perbuatan, perkataan, perilaku, dan juga ketetapan-ketetapan Allah yang telah disyariatkan kepada kita umat manusia. Yang kedua yaitu sunnah. Nah, sunnah adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, tetapi hanya yang berhubungan dengan hukum syara, baik yang berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapannya. Nah, sedang sifat-sifat yang melekat pada beliau yaitu perilaku, perbuatan, dan perjalanan hidup beliau, serta semua yang bersumber dari beliau, yang baik berhubungan dengan hukum syara serta terjadinya sebelum beliau diangkat sebagai rasul, tidak masuk dalam kategori pengertian sunnah. Yang berikutnya yaitu pengertian dari khabar. Ada beberapa ulama yang berbeda pendapat tentang definisi khabar. Yang pertama yaitu sebagian ulama mengatakan bahwa pengertian khabar itu datangnya selain dari Nabi, sedangkan yang dari Nabi itu dikatakan hadis. Yang kedua yaitu sebagian ulama mengatakan bahwa hadis lebih luas daripada khabar. Nah, sebab hadis dikatakan khabar, namun tidak dikatakan bahwa khabar adalah hadis. Yang ketiga yaitu para ahli hadis memberikan definisi yang sama antara hadis dengan khabar, yaitu segala sesuatu yang datangnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat, dan tabiin, baik perkataan, perbuatan maupun ketetapannya. Berikutnya pengertian dari atsar. Nah, begitupun dengan atsar, ulama berbeda pendapat. Para ahli mengemukakan definisinya. Yang pertama yaitu jumhur berpendapat bahwa atsar adalah sama dengan khabar, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta sahabat dan juga tabiin. Nah, menurut ulama lain seperti ulama Khurasan, atsar untuk hadis mauquf dan khabar untuk hadis marfu'. Nah, yang ketiga yaitu ahli hadis lain mengatakan tidak sama, yaitu khabar berasal dari Nabi, sedangkan atsar sesuatu yang disandarkan hanya kepada sahabat dan juga tabiin, baik berupa perbuatan maupun perkataan. Yang berikut yaitu perbedaan hadis dengan sunnah, atsar, dan khabar. Yang pertama yaitu hadis dan sunnah. Hadis terbatas pada perkataan, perbuatan, takrir yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Sedangkan sunnah, segala sesuatu yang bersumber dari Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, tabiat, budi pekerti, atau perjalanan hidupnya, baik sebelum ia diangkat menjadi rasul pun dan sesudahnya. Yang kedua yaitu hadis dan khabar. Sebagian ulama hadis berpendapat bahwa khabar sebagai sesuatu yang berasal atau disandarkan kepada selain Nabi. Nah, hadis sebagai sesuatu yang berasal atau disandarkan pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketiga yaitu hadis dan atsar.
Jumhur ulama berpendapat bahwa atsar sama artinya dengan khabar dan hadis. Ada juga ulama yang berpendapat bahwa atsar sama dengan khabar, yaitu sesuatu yang disandarkan pada Nabi Muhammad, sahabat, dan juga tabi'in. Nah, Al-Quran dan hadis adalah merupakan dua sumber hukum pokok syariat Islam yang tetap, dan orang Islam tidak mungkin memahami syariat Islam secara mendalam dan lengkap tanpa kembali kepada dua sumber Islam tersebut. Nah, kita sebagai umat muslim atau yang menganut agama Islam, yang mana kita harus memahami secara mendalam bagaimana caranya, yaitu dengan rajin membaca Quran dan juga rajin membaca hadis, karena hadis adalah sesuatu yang menjelaskan tentang kejadian ataupun isi dalam Al-Quran. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Sebelumnya saya mohon maaf, masih banyak kekurangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.